Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, dan saya bersyukur kembali berjumpa Bapak Ibu dengan sukacita. Karena saya percaya lewat program ini kita akan saling menyapa, saling menjadi berkat, dan kita terus bertumbuh. Amin. Program Mendengar Suara Tuhan Setiap Pagi adalah program yang sangat memberkati. Dan kali ini saya rindu memberkati kita lewat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan untuk kita sama-sama menyimak kitab Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Begini firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah melamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak akan memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Puji Tuhan. Kali ini tema kita adalah memiliki kerohanian yang bertumbuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kerohanian yang bertumbuh adalah sesuatu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen bertahun-tahun, bahkan sudah sejak lahirnya Kristen, tetapi tidak memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Dan akibatnya apa, saudara? Tidak sedikit kita melihat terjadi kemurtatan di dalam kehidupan orang Kristen, menjadi tidak berkat bagi banyak orang, atau menjadi sandungan, saudara kasih. Seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus bertumbuh secara rohani. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, dalam kitab Ibrani ini jelas kita bisa memperhatikan dengan seksama bagaimana pentingnya kita bertumbuh dalam kehidupan kita secara rohani. Bapak Ibu, saya beri contoh, misalnya ada pohon seperti pohon mangga. Kalau seandainya ada pohon ditanam seperti pohon mangga misalnya, setelah bertahun-tahun ditanam, pohonnya tetap kecil, daunnya sedikit, bahkan tidak ada buah. Apa yang ada di benak kita, apa yang ada di pikiran kita? Tentu hal yang wajar bagi kita mempertanyakan soal pertumbuhannya. Begitu juga kehidupan kita secara rohani. Kalau kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, bahkan mungkin sejak kita lahir sudah Kristen, tetapi tidak ada pertumbuhan rohani yang kelihatan dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki kehidupan yang bisa kita hadirkan atau saksikan kepada banyak orang. Inilah yang harus kita hari-hari ini harus perhatikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kenapa terjadi juga ada dalam gereja seorang yang suka mengkritik, seorang yang pesimis, seorang yang tidak memperdulikan agama bahkan. Bahkan saudara, itu juga ada dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, bahkan dokter teologi, master teologi, menjadi murtad dan menjadi penyesat. Berarti saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini ada erat hubungannya dengan pertumbuhan rohani yang baik. Sebab itu kita mau belajar kembali firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ada 3 ciri bagaimana orang yang bertumbuh dan terus bertumbuh kehidupan rohaninya. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dia menyukai firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga menjelaskan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil dan beruntung. Konteks daripada firman Tuhan ini adalah bagaimana kesukaan kita. Apakah kita masih menyukai firman Tuhan setiap hari? Apakah kita masih membaca firman Tuhan setiap hari?
Apa kita masih senantiasa menyukai kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu? Atau kita sebaliknya, kita mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak punya kesempatan yang banyak untuk kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu proses atau tantangan yang perlu kita rubah, yang harus kita perhatikan, saudara. Kalau hari-hari ini kita mulai kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk selalu dekat melalui kebenaran firman Tuhan, kita sedang perlu pemberesan, saudara. Nah, dikatakan juga dalam Ibrani 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, seperti dikatakan dalam kitab Mazmur, kalau ada tanah yang selalu diairi air, maka itu akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, akan tumbuh dengan subur. Begitu juga kehidupan kita. Tanah itu berbicara tentang hati kita. Air itu bicara tentang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu terus mengairi hati dan kehidupan kita, saya percaya akan ada pertumbuhan. Dan tentunya kita akan mengalami dan menerima berkat-berkat. Poin yang kedua, saudara yang kasih Tuhan Yesus, ciri kekristenan atau kehidupan rohani yang bertumbuh adalah suka bersama dalam hadirat Tuhan. Suka ingin dalam hadirat Tuhan, suka ingin memberikan waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam kitab Mazmur 63 dikatakan firman Tuhan, kerinduanku adalah dekat dengan Allah. Waktu kita dekat dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan kita, saya percaya pada saat itu juga kita mengalami kehidupan rohani yang akan bertumbuh. Karena waktu kita menyembah, waktu kita bersekutu, waktu kita berdoa, di saat itu juga kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itulah sumber kehidupan yang akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita suka untuk selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Kita harus suka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus selalu di dalam hadirat Tuhan. Kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tentang kerajaan Allah, tentang kehidupan di dalam Tuhan, dan bagaimana kita hidup selalu di dalam penyertaan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kita memikirkan hal-hal yang rohani, memikirkan hal-hal yang membangun iman, memikirkan hal-hal yang membawa dampak, memikirkan hal-hal yang positif, memikirkan perkara-perkara kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang harus menjadi kesukaan kita setiap hari.